itu gitu ya. Nah, fakta yang kami temukan memang ada Presiden Prabowo ngomong ada, tapi itu nggak dieksekusi sampai sekarang. Ya. Fakta atau hoax, Prabowo resmi menampung 2.000 warga Gaza di Pulau Galang. Ini informasi pernah disampaikan juga oleh Pak Prabowo, tapi tidak fix seperti ini, bahwa Indonesia menerima warga Palestina yang sakit untuk diobati di tanah air. Tapi itu dilakukan sampai Pak Prabowo beberapa bulan yang lalu. Tiba-tiba ada informasi bahwa 2.000 warga Gaza ada di Pulau Galang untuk ditampung dan sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo. Ini bagaimana kebenarannya, Bang? Ya, memang usulan Presiden Prabowo benar seperti Bang Gaib pernah mengusulkan dibawa ke Pulau Galang. Itu usulan itu pernah. Tapi tidak semudah itu bawa kita bawa orang dari Gaza kemudian memindahkan ke sini. Ini bukan seperti bawa barang ya. Bawa barang. Di peti kemas masuk ke Bea Cukai, Tanjung Priok terus keluar gitu. Bawa barang aja susah, Bang, harus melewati custom dulu, mesti dicek dulu gitu. Apalagi bawa 2.000 orang. Iya. Itu pasti banyak prosedur administrasi yang akan dilewati. Mulai dari misalkan ini terkait kalau dia pengungsi harus ada verifikasi dari UNICEF ya yang yang berwenang dalam UNHCR yang FPA, kemudian untuk memverifikasi dia statusnya sebagai pengungsi gitu kan. Nah, berarti nama diregister itu, diregister itu ya. Nah, tapi kan ini tiba-tiba usulan itu memang ada, tapi belum dieksekusi sampai sekarang. Karena itu tadi prosesnya sangat rumit dan itu banyak di dalam negeri juga banyak pertentangan. Ya. Bahkan saya pernah dapat info bahwa bawa 5 orang aja dari luar negeri masuk ke negara lain tuh nggak mudah. Iya, nggak mudah, Bang. Yang naturalisasi aja sulit ya? Susah. Padahal udah resmi ya? Udah resmi, udah dikasih karpet merah itu juga masih sulit gitu ya, apalagi bawa 2.000 orang. Belum lagi infrastruktur, mempersiapkan hunian dan segala macamnya. Itu kan butuh anggaran dan kan dia butuh besar itu. Dana besar untuk membangun rumah ataupun mes, MCK. Iya. Terus sekolah, sama dapur umum dan lain-lain. Iya, untuk 2.000 orang ya. Dan itu tidak bisa dilakukan bukan seperti Deddy Corbuzier bisa nyulap gitu kan. Main sulap, ini enggak gitu. Itu walaupun Deddy Corbuzier udah enggak main sulap lagi ya. Dulu. David Copperfield lah. David Copperfield. Iya. Yang bisa mengadakan dan menghilangkan gedung gitu. Nah, ini tidak seperti itu gitu ya. Nah, fakta yang kami temukan memang ada Presiden Prabowo ngomong ada, tapi itu nggak dieksekusi sampai sekarang. Itu cuman gagasan yang disampaikan dan di dalam negeri itu banyak yang menentang. Gitu. Karena apa? Itu dianggap memuluskan Zionis, memuluskan rencananya Trump menguasai Gaza. Nah, makanya dan ini sepertinya juga tidak dapat respon dari Gaza sendiri. Dari orang-orang Palestina juga. Iya, mereka nggak mau. Mereka juga kurang setuju karena meninggalkan tanah airnya. Dan mereka juga nggak mau kan. Nah, itu yang fakta yang kami temukan. Namun ini kemudian jadi konten oleh salah satu Frans Manro. Dan ini banyak sekali reaksinya ya. Ada ratusan, kemudian komen juga 900-an. Intinya dia menyebutkan bahwasannya Prabowo telah meresmikan itu, padahal nggak ada faktanya. Makanya ini adalah hoax, kemudian dinarasikan telah dilakukan, dan ini sama kalau di track ke bawah ini adalah untuk mengundang reaksi, Facebook Facebook, mengundang reaksi, mengundang komen. Dan ternyata reaksi komennya banyak sekali, Bang, 900 yang komen. Dan artinya Facebook semakin banyak yang komen semakin seneng mereka. Iya. Itu orang semakin stay di platform itu berarti platform itu akan mendapatkan pundi-pundi dolar lebih banyak.
Pemkot Bekasi aja bikin podcast seharga 500 jutaan katanya, yang nonton baru 100 orang. Dia nggak bilang sama kita sih ya bikin podcast ya, harusnya kita yang bikin ya. Luar Gitu. biasa. Ini cuman modal muka Foto. Prabowo, Kasih kasih bendera tulisan Palestina. yang menggugah emosional Iya. pembaca, langsung dapat likes 900. Terus orang yang nonton juga udah banyak ya. Banyak Bang, dan ini bukan video tapi poster aja. Poster ada tadi caption. saya baca komennya, mantap Pak Prabowo, mencintai warga negara lain harus dipelihara. Warga negara sendiri tidak gitu. Dan ini ya banyak komentar negatif juga banyak ya atas konten ini. Tapi artinya dengan itu komen makin seneng dia. Ya, Artinya kontennya hidup, yes. Dan engagementnya bagus. ya, walaupun memang ide ini sebenarnya di gayung bersambut juga sih Bang. Gubernur Kepulauan Riau itu juga menyambut juga. Udah siap. Udah siap juga. Cuman kan ini kan bukan semudah itu. Ya. Persiapannya kalau mempersiapkan 2.000 orang itu kan membutuhkan anggaran, dan itu tidak bisa anggaran negara yang siap pakai itu kan ada di BNPB paling Di BNPB, dana untuk bencana ya. Bencana, kemudian anggaran apa lagi itu yang biasanya Iya, di yang- Kementerian Sosial Iya, paling iya. kan ya, yang itu siap pakai. Kalau yang lainnya kan harus Sesuai tender dengan segala anggaran. macam Kalau kan. enggak nanti kena BPK. Kena BPK, harus sesuai tender, Iya, harus iya, ikut iya. tender dan segala macam. Jadi begitu Mr. Frans Manro, karena Mas Manro, saya lihat poster dia ini banyak berkaitan dengan terkait dengan wilayah timur ya. ya. Terkait dengan Timur Tengah ya. Ya, enggak, timur Indonesia juga banyak. Oh banyak. Misalkan seperti Isinya mirip-mirip. ya isi mirip-mirip Bang. Contoh satu Nil, apa contoh yang dia bikin juga? Karena biasanya teman-teman, kenapa kita menyarankan untuk Anda tidak melakukan like, share, atau komen di satu akun yang udah terindikasi hoax? Karena itu kan memberikan amunisi kalau kita likes atau kita share. Makin banyak orang yang like dan share, maka makin seneng dia. Gitu. Maka dia akan bikin konten serupa. Yes. Serupa maksudnya ya, berarti konten hoax juga digemari, dan buat orang ini nggak penting itu informasi benar atau salah. Yang penting duitnya ngalir. Nah, ini yang berbahaya nih, yang kayak gini nih. Itu menjadi musuh, dan kita memang udah perang dengan orang-orang yang hobinya membuat hoax untuk kepentingan pribadi atau untuk keuntungan pihak lain. Itu yang harus kita perangi dari sekarang. Nah, ini ada konten tayang kemarin ya. Jadi ada foto Gibran, ada foto Erdogan, satu lagi nih Menteri PM mana nih? Wilayah Timur Tengah juga kayaknya. Iya. Nah, dikasih narasi anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Jadi memang ya saya bukan pendukung Gibran juga, tetapi ya hormatilah Ya kan, walaupun Wapres itu mewakili nama Indonesia iya kan di sana mewakili nama kan? Indonesia di luar negeri gitu ya. Dia berfoto dengan Erdogan, kelihatan dia lebih pendek dari Erdogan gitu ya. Ya mungkin orang itu kalau ngelihat Gibran dia sebenarnya ngelihat bapaknya gitu. Mungkin ya. Ya begitulah. Ya. Jadi Pak Prabowo memang pernah mengusulkan bahwa Indonesia siap menampung pengungsi Palestina, khususnya mereka yang anak-anak dan perempuan ya, wanita yang sakit atau yang mengalami luka, cacat dan perlu perawatan gitu. Tapi ini kan cuma ide, Usulan waktu itu. usulan. Tapi dalam eksekusinya tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena perlu ada otoritas, bukan cuma dari lembaga PBB, tapi juga dari otoritas Palestina, kan masih punya negara mereka. Iya. Mereka kan punya pemerintahan. Begitu ada warganya yang keluar negeri, ya harus didata. Nomor registrasinya, dia anak siapa, benar pengungsi atau tidak. Jadi memang tidak mudah membawa warga negara lain datang ke satu negara baru. Gitu ya. Jadi Jangan-jangan warga negara Yahudi yang kebawa. Iya, kan kita nggak tahu, tiba-tiba ada penyusup seperti tentara Belanda membonceng nikah di zaman dulu, seolah-olah ini tentara sekutu
ternyata itu tentara Belanda yang membonceng. Kalau membonceng itu biasa 1-2 orang. Kalau ini enggak, ribuan orang Belanda membonceng tentara Nika untuk menjajah kembali Indonesia di agresi militer kedua. Nah, ini bisa juga nih. Ternyata banyak orang yang bukan pengungsi, bahkan orang keturunan Yahudi yang juga ikut serta untuk datang ke tanah air. Oke? Ya. Menyesatkan ya, jangan. Prabowo resmi menampung 2.000 warga Gaza di Pulau Galang adalah hoax. Sampai batuk ngomong hoaxnya.